Jadi tadi malam adalah jadwal kelas malam kuliah gue. Sejak ada kabar bahwa pertandingan Indonesia versus Uzbekistan ditayangin jam 9 malam, gue udah males banget mau masuk sebenarnya. Cuma karena izin gue udah banyak banget semester ini, jadi harus terpaksa gue masuk. Beda dengan kampus biasanya, di kampus gue ada ketentuan ketat untuk gak boleh buka HP ketika dosen tengah mengajar. Yang ketahuan main HP bisa ditegur, bahkan disita HP-nya. Malam itu adalah matkul tergabut gue. Bisa-bisa gue ngantuk kalau cuma dengerin dosen gue ngomong doang. Akhirnya terpaksa gue ngeluarin jurus andalan gue, yaitu main HP diem-diem. Gue buka HP dari bawah meja gue. Satu tangan gue di atas dan satunya lagi scroll TikTok di bawah meja. Gue harus membagi tatapan gue supaya dosen gak curiga. Jadi kadang-kadang mata gue ke HP, kadang-kadang fokus ke depan biar gak ketahuan sama dosen. Gue yakin lu juga pasti sering lah ya. Itu bukan hal kriminal. Ketika gue lagi asik di tengah scroll HP, tiba-tiba ada suara tarikan bangku dari sebelah gue. Gue sontak kaget dan masukin HP ke kolong meja. Dan ketika gue nengok, ternyata itu Raffi, temen sebangku gue. Dia emang biasa masuk kelas itu telat. Ditambah lagi belakangan ini dia lagi sakit. Jadi makin parah aja penyakit malesnya. Dia sempet nyapa gue sebentar dan kembali melamun sambil lihat ke depan. Gue kembali buka HP dan scroll TikTok. 20 menitan pun berlalu. Tumben banget kok si Raffi ngelamun terus. Biasanya ada omongan walaupun memang cuma sekedar nanya-nanya pelajaran. Dikala itu gue masih belum mikir yang aneh-aneh. Ya mungkin memang lagi sakit aja nih anaknya, makanya banyak lamun. Nah gak lama gue ganti aplikasi. Gue close TikTok dan buka Instagram. Dan kagetnya gue si Raffi lagi nge-live. Lah gimana caranya wong orangnya di sini kok? Dengan penasaran gue buka live-nya dan ternyata dia lagi nge-live nonton bola Indo versus Uzbek yang ternyata Indo kalah 2-0. Gue kaget dong. Bukan cuma kaget karena Indo kalahnya doang, tapi karena ini live beneran. Terus yang di sebelah gue ini siapa? Ingat loh, gue masih belum tatap-tatapan di saat itu. Perlahan gue coba nengok ke arah kiri gue dengan maksud ngelihat sosok si Raffi itu. Ternyata dia masih di situ dengan wajah ngelamunnya. Bulu kuduk gue sontak merinding dan gue memutuskan untuk izin ke toilet. Di toilet gue WA Raffi. Begini isi chatnya. Setelah itu gue balik ke kelas, duduk di bangku gue dan moto sosok tadi diem-diem. Sumpah tangan gue gemeter banget pas megang HP. Takut banget tiba-tiba sosok itu nengok atau jump scare ke kamera pas gue lagi foto kayak di film-film. Untungnya enggak. Gue buru-buru kirim pap itu ke Raffi dan dia pun baca pesan gue. Butuh waktu 3 menitan sejak dia baca sebelum akhirnya dia balas. Lah gue kira bohongan sumpah. Itu mah beneran gue, Cok. Udah pokoknya lu diem aja di situ. Jangan mau ngobrol sama dia. Gue mau googling dulu itu apa. Sumpah jantung gue mau copot rasanya baca chat itu. Mana si Raffi di sebelah gue ini kadang-kadang nanya lagi ke gue. Nanyanya sih nanya pelajaran ya, cuma suaranya itu loh serak banget. Gue kan jadi makin takut ya. Selama dia nanya, gue cuma jawab singkat-singkat aja. Kayak iya, enggak. Gue pun gak berani nengok natap sosok itu. Buat ngilangin rasa takut, gue buka laptop gue dan pura-pura ngelanjutin skripsi gue. Di sini gue pengen bikin judul skripsi sama bikin pendahuluan skripsi cuma 1 menit. Buat bikin judul gue tinggal ketik fakultas gue dan masukin topik kalau udah kepikiran. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah itu judulnya. Kalau lu scroll ke bawah lu dapat 3 opsi. Kalau lu nggak suka lu tinggal pencet buat lagi. Kalau lu udah suka tapi plagiat lu bisa ketik parafrase. Kalau udah suka dan nggak plagiat lu bisa langsung buat bab satunya. Di sini gue klik buat bab 1 dan judul yang tadi gue dapat otomatis tersalin. Di bab pendahuluan gue cuma harus masukin judul yang tadi. Gue tinggal klik tombol ditempel di samping dan klik kirim. Dan udah deh semuanya jadi. Ada 3 tombol lagi, lu bisa buat lagi parafrase atau langsung buat ke bab 2. Kurang lebih 30 menitan setelah gue buka skripsilagi.com dan ada WA masuk dari Raffi. Tir, gue nemu sesuatu penting. Pokoknya pulang kampus ke kosan gue. Buruan. Rasanya sesek nafas gue baca chat itu. Gue berusaha membalas dengan jari gemetar. Ya udah buru Sherlock. Gak lama dia kirim Sherlock dan gue matiin HP. Ketika jam pulang, gue bergegas cabut dari kelas dan ke kosnya si Raffi. Gue masuk dan kita berdua bahas misteri tersebut. Sebelum dia cerita misteri itu, dia sembari makan kacang cemilan di mejanya. Dia cerita sambil nunjukin artikel di laptopnya. Jadi ada sosok jahat yang berusaha nyakitin lu. Sosok jahat ini umumnya akan menyerupai salah satu temen lu. Ketika lu banyak ngobrol sama dia dan lu mulai terikat, di situ dia akan mulai nyakitin lu. Mungkin dengan atau apa gitu. Misteri ini belum terpecahkan hingga saat ini. Gue bengong sambil dengerin ceritanya. Gue kepikiran bahwa tadi kan gue nanggepin pertanyaannya. Harusnya tadi tuh gue diemin aja. Nyesel banget. Raffi naruh laptopnya ke meja dan izin ke toilet. Gue masih berdoa semoga makhluk itu gak ngikutin gue pas gue pulang nanti. Buat tenangin pikiran gue sambil nyemilin cemilannya si Raffi di meja. Dari beberapa toples cemilan di atas meja itu, toples kacang lah yang udah paling sedikit dibanding toples lainnya. Gue ambil toples kacang itu dan baru teringat, Raffi kan alergi kacang.